Perkenalkan, nama saya Novita Rizdanti, CAS dari CPS Laboratory. Nah, pada video ini, aku ingin ngajak kalian semua buat belajar bareng aku cara konfigurasi, membuat topologi sederhana dengan Kinestika. Nah, belajar tentang fitur-fitur Qt juga dan kegunaannya, kemudian juga membuat IoT sederhana menggunakan sistem paket tracer. Simak terus ya sampai akhir. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Ubuntu 20.04 dan juga cara konfigurasi buat Kinestika-nya. Saya cancel. Nah, karena saya udah ada ISO-nya di file saya, kita langsung ke VirtualBox ini. Nah, buat kita add Ubuntu-nya, kita klik New. Setelah itu kita klik ketikin nama yang kita bebas mau klik nama apa. Kita enter. Nah, habis itu kita login pakai password yang udah kita buat tadi, enter. Nah, habis itu kita open terminal. Nah, buat masuk ke super user, kita ketikin sudo su. Terus ketikin password kita. Nah, enter. Nah, saat ini aku mau jelasin cara install Kinestika-nya.
buat instalasi GNS3-nya sekian sampai sini. Setelah kita selesai mendownload GNS3-nya, nah kita akan melakukan percobaan simulasi membuat topologi sederhana dengan GNS3 dan juga konfigurasi dengan routing OSPF dan juga routing MPLS. Nah, pertama-tama kita restart dulu GNS3 kita melalui terminal pada Ubuntu. Kita download dulu terlebih dahulu router iOS routernya dengan versi yang router C7200. Nah, karena aku udah download, nah ada di sini C7200 yang T5. Nah, oke. Kita masukin ke GNS3 kita dengan cara Oke, setelah itu kita langsung aja buat topologi sederhananya. Nah, aku nih mau buat topologi sederhananya pakai 3 router, 3 switch, sama masing-masing di switch-nya ada 3 PC. Nah, setelah semuanya udah di wiring, lalu kita start all nodes untuk kita konfigurasi IP-nya. Kita pencet hijau ini. Now, are you sure you want to start all device? Kita klik yes. Kita tunggu sampai semua warnanya hijau. Nah, kalau udah hijau semua berarti tandanya udah on semua. Oke. Nah, pertama kita konfigurasi IP untuk PC-nya terlebih dahulu. Masing-masing PC semuanya kita konfigurasi. Kita klik kanan, kemudian kita konsol pada PC 1. Nah, untuk konfigurasinya, pertama kita ketikin IP, kemudian kita ketikin IP untuk PC kita. Setelah itu kita ketikin subnet max-nya. Lalu kita ketikin gateway-nya. Lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, buat ngecek konfigurasinya berhasil atau enggak, kita ping, kita nganuin ping ke IP PC satunya. 192.168.11.98. Oke, kita enter. Nah, kalau udah kayak gini, berarti udah berhasil konfigurasinya. Nah, setelah itu kita save. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk dari PC 2 sampai PC 9.
setelah semua PC udah dikonfigurasiin IP-nya, setelah itu kita konfigurasi untuk masing-masing routernya. Nah, sama caranya kita klik kanan pada router. Pertama kita router 1, klik kanan. Setelah itu konsol. Nah, kita enter aja. Kita masuk ke konfigurasinya. INTF0/0. Setelah itu kita add IP-nya, IP add 192.168.11.97 sama subnet max-nya. Kemudian no sharp, lalu X. Kemudian INTF1/nya, /0 IP. Kemudian INT untuk FP2/0. Untuk yang terakhir ini kita end. Terus kita buat memorinya atau ya. Setelah itu kita lanjut ke router 2 dan router 3-nya. Caranya sama. Setelah routernya juga udah dikonfigurasi IP-nya, lalu kita mulai untuk konfigurasi routingnya. Nah, di sini aku bakal jelasin cara routing OSPF dan juga routing MPLS-nya. Routing OSPF-nya, pertama kita lakukan routing di masing-masing routernya. Kita konfigurasi routingnya di masing-masing router. Nah, pertama kita ke router 1 dulu. Kita sama, klik kanan terus konsol. Nah, itu kita enter. Masuk ke konfigurasinya. Nah, masuk ke router, kita ketikin router OSPF 10. Kita ketikin network kita tadi pakai IP di kelas C 192.168.11.0 dan juga wildcard-nya 00.3 area 1. Enter. Nah, itu kita ganti jadi 2. Itu kita end. Dan untuk white memorinya kita bikin WR. Lakuin yang sama untuk router kedua dan juga router yang ketiga.
Nah, setelah routing OSPF-nya selesai dikonfigurasi, kita lanjut untuk routing MPLS-nya. Untuk MPLS sendiri, pertama kita juga melakukan routing di R1 juga. Nah, kita masuk ke konfigurasinya. Terus kita ketikin IPCR, kemudian MPLS IP, kemudian MPLS label protokol LDP. Nah, enter. Terus INT F0/0, kemudian MPLS IP lagi, kemudian MPLS label protokol. Nah, lakuin hal yang sama di INT F1/0 sama INT F2/0 nanti. Setelah itu kita add dan buat memorinya. Oke, lakuin hal yang sama juga di router 2 dan router 3. Nah, dengan begitu OSPF sama MPLS-nya udah terkonfigurasi semua. Setelah itu, kita bakal ngecek apakah konfigurasi kita udah berhasil apa belum dengan nge-ping dari PC1 ke PC7. Nah, dengan kita klik 2 kali pada PC1. Setelah itu kita enter. Nah, kita ketikin ping pada IP PC yang PC7. Nah, ping 192.168.11.162 sesuai yang sudah kita konfigurasiin tadi. Nah, kita enter. Nah, kalau udah begini, berarti artinya konfigurasinya berhasil dan juga berhasil di-ping juga. Nah, dari diketahui ini ada TTL-nya dan juga ada time MS-nya. Oke. Nah, sekian untuk pembuatan simulasi sederhana atau topologi sederhana dan juga konfigurasi routing OSPF dan juga MPLS. Ini berarti kit kita udah terdownload. Nah, setelah kit kita udah selesai terdownload, kita bakal konfigurasi kit untuk email kita di GitHub.
misalkan udah nih. Terus habis itu kita lanjut buat repository. Nah, udah nih, udah ada repositorinya. Setelah itu kita balik lagi ke Ubuntu kita. Nah, repositori tadi yang kita udah buat, kita copy. Tapi kan dari Windows ke Ubuntu nggak bisa di-copy. Jadi kita masuk di GitHub di Ubuntu melalui Mozilla Firefox. Setelah itu, kita bakal masuk ke folder atau repository healing CPS kita pakai perintah cd healing CPS. Nah, udah kan masuk. Lalu kita bakal echo dengan echo di healing CPS kita buat nambahin file readme.md. Setelah itu kita commit filenya dengan cara Oke, nah berarti Git statusnya ngatain bahwa kalau udah ada di branch main di GitHub readme-nya. Kita bakal menggugah file readme-nya ini yang di branch main dengan cara pertama. Nah, kalau seperti ini berarti commit kita udah berhasil di-push. Kita bakal melakukan pull request. Nah, pull ini atau artinya penggabungan. Kita bakal gabungin branch-nya gitu. Untuk pull request-nya, pertama kita buat branch baru dengan cara ini berarti udah. Nah, kita bakal ngecek pull request kita udah masuk ke GitHub kita atau belum nih. Nah, langsung aja kita ke GitHub yang di Windows saja. Nah, habis itu kita refresh. Nah, nih udah kelihatan nih kalau ada two branch. Nah, 1 minute ago. Oke, berarti kita coba lihat new pull request-nya. Nah, udah muncul nih new folder kita. Terus maka habis kita open pull request kita create pull request-nya. Nah, udah nih. Udah. Setelah itu, nah, Novita Stanley wants to merge one commit into main for new. Nah, kita lakuin merge pull request-nya biar jadi satu branch sama main gitu. Oke,
confirm merge folder. Nah, udah. Jadi folder Vita tadi udah jadi merge sama branch yang new. Udah deh. Ini tandanya kalau kita udah berhasil ngelakuin konfigurasi Git dan juga kegunaan Git-nya. Oke. Nih, paket treasure-nya udah ada di tempat kita. Kita klikin aja. Udah kita login, kita langsung aja buat IoT sederhananya. Konfigurasi satu-satu komponennya. Pertama kita lihat di home gateway kita dulu. Kita klik home gateway-nya. Nah, setelah itu kita ke config, kita cek. Nah, SSID-nya namanya home gateway. Ini perlu diingat-ingat. Lalu kita konfigurasi untuk door-nya. Oh ya, sebelumnya kita bisa ganti nama IoT 0-nya pintu. Lalu light-nya IoT 1 pakai lampu, aku namain lampu. Lalu IoT 2-nya aku namain fan. Lalu kita klik yang door buat konfigurasi. Nah, kita lalu ke config, lalu kita ke wireless ini. Nah, SSID-nya kita lihat udah sama dengan SSID home gateway kita. Ini harus sama ya untuk SSID-nya antara komponen dengan home gateway-nya. Nah, setelah itu kita ke setting, lalu kita scroll ke bawah. Nah, IoT servernya dari non kita jadi ke home gateway. Ini dilakuin sama div lampu dan fan-nya juga. Setelah lampu, fan, dan pintunya udah kita konfigurasi, kita konfigurasiin smartphone-nya. Nah, kita ke config, lalu ke setting, ke wireless mode. Nah, SSID default-nya kita ganti jadi sama seperti pada home gateway. Nah, ini kita copy aja. Nah, udah.
selesai, langsung kita lihat. Nah, sebelumnya kan ini belum terhubung, sekarang udah terhubung. Nah, kita ke desktop pada smartphone, lalu kita ke IoT monitor. Nah, kita bakal buat action sederhana untuk IoT-nya. Kita ke desktop, terus IoT server address-nya ini dipastikan kalau udah sama kayak home gateway. Kita cek lagi. Nah, pada LAN di home gateway kan udah sama nih IPv4 address-nya. Nah, udah sama. Kita langsung login aja. Nah, udah kita bisa lihat kalau pintu lampu fan-nya udah hijau semua. Nah, kita bakal buat kondisi masing-masing buat IoT sederhananya. Nah, kita add. Nah, pertama aku bakal membuat condition jika aku buka pintunya. Nah, aku tulis buka pintu. Nah, berarti pintu open is true. Berarti pintu open itu benar. Lalu kita set, jika aku buka pintu, nah maka lampunya, status lampunya bakal aku setting on. Terus kita tambahin plus action lagi. Nah, untuk fan-nya, statusnya bakal aku setting high. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, terus aku bakal buat kondisi lagi baru. Pertama kita add lagi jika aku tutup pintu. Nah, kita set pintunya, pintu open is false. Jadi pintu open itu salah. Nah, kita set lampunya, status lampunya aku setting dim. Terus habis itu plus action lagi, fan-nya statusnya itu low. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu aku bakal buat kondisi lagi jika aku kunci pintu. Jadi kunci pintu lock is lock. Pintu lock is lock. Dan set lampunya status aku setting jadi off. Setelah itu aku plus action lagi, fan-nya status is off juga. Nah, kita klik OK. Nah, buat kondisi ini bisa bebas kalian kreasiin aja. Nah, jika dari aku seperti ini aku buat. Nah, kita bakal cek satu-satu nih, IoT kita udah berjalan belum, dengan cara kita klik Alt di keyboard kita, lalu kita klik pintunya. Untuk buat ngecek bakal terus dipencet ya Alt-nya. Jika enggak, nanti konfigurasinya bakal hilang. Jadi kita klik Alt, terus kita klik pada pintu. Nah, udah terlihat bukan kalau fan-nya ini high, terus lampunya menyala. Setelah itu kita pencet lagi jika tutup pintu. Nah, bakal terlihat kalau lampunya ini dim atau redup, sama fan-nya nyalanya low, karena ada satu putaran aja. Nah, jika kita mau lihat kondisi kunci pintu, kita klik yang kunci yang warna hijau ini. Nah, dilihat bahwa lampunya ini off, sama fan-nya ini off. Nah, untuk membuat IoT sederhana ini bisa kalian kreasiin juga, nggak harus banget pakai pintu atau lampu atau fan. Bisa kalian kreasiin banyak dari sini. Ada garage, ada banyak lagi. Nah, untuk pembuatan IoT sederhana dengan Cisco paket tracer, sekian sampai sini. Nah, video belajar bareng kita cukup sampai sini dulu ya.
Semoga teman-teman yang udah lihat video aku ngerti nih sekarang cara membuat topologi sederhana menggunakan Genestica, kemudian fitur-fitur di Ubuntu dan juga kegunaannya, dan juga membuat topologi IoT sederhana versi kalian sendiri menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, jika kalian ada pertanyaan, langsung aja ketik di kolom komentar ya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!